lagi dengan Ibu di mata kuliah Statistik Inferensial. Sudah pertemuan ketiga ya. Materinya yaitu tentang probabilitas binomial, Poisson, dan normal. Oke, yang pertama kita bahas yaitu yang probabilitas binomial dulu ya. Yang ini nanti belakangan. Ini udah ada rumusnya di bawah. Ini yang probabilitas binomial ya, yang Poisson nanti belakangan. Oke, kita garisin. Sip. Jadi ini rumusnya udah Ibu tulis. Rumusnya itu masih ingat kan? Probabilitas itu tentang peluang ya. Jadi P simbolnya. P. Nah, ini kurung buka, ada X besar sama X kecil. Ini maksudnya X itu adalah banyak kejadian ya. Nanti entah ada kejadiannya apa. Yang ditanya biasanya ya. Yang ditanya X-nya berapa misalnya. Terus, nah ini rumusnya. Pakai rumus yang kemarin kombinasi. C ya lambangnya. Masih ingat kan rumus kombinasi yang faktorial? Kalau lupa di replay lagi ya yang kemarin videonya. Ini ada C, N, X di bawah dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Agak rumit ya rumusnya. Nah, N ini banyak percobaan ya. Kalau X sudah tadi kan banyak kejadian. Nah, kalau P itu probabilitas atau peluangnya kejadian sukses. Nah, kalau Q kebalikan dari sukses. Kan kalau P sukses, berarti kalau Q kejadian gagal ya. Gagal. Nah, terus N sama X sudah tadi ya. Nah, untuk kalau kejadian gagal itu berarti kebalikan dari sukses. Atau nama lain komplemennya ya. Masih ingat nggak komplemen yang Ibu ajarin kemarin? Kebalikannya atau lawannya. Berarti kalau P itu misalnya 1. Berarti kalau Q itu berarti lawan dari P. Misalnya kejadian kan 1. Probabilitas suksesnya. Berarti kalau Q itu ya 1 dikurang P. Maksudnya gitu ya. Ini bukan salah. Nah, jadi Q itu sama dengan 1 dikurang P. Jadi lawan dari si P-nya. Jadi 1 itu yang seluruhnya itu dikurang sama P-nya. Gitu. Nanti kita akan bahas ya. Yuk langsung ke contoh soal aja. Oh iya, ini ada nilai rata-rata. Lambangnya ini ya, mu E X ini simbol. Lambangnya mu sama dengan N dikali P. Varians atau ragam ya. Nah, ini tahu bacaannya tahu kuadrat. N dikali P dikali Q terus simpangan baku. Masih ingat waktu dulu statistik deskriptif? Ayo. Nyari rata-rata, varian atau simpangan baku gimana? Nah, ini termasuk juga. Jadi simpangan baku itu nyarinya gampang kan? Kalau udah ada varian tinggal diakarin kan? Nah, ini rumusnya. Dah, nanti akan kita bahas ya. Oke, ini udah contohnya sudah ada. Langsung aja kita baca. Sebuah produsen mobil kedatangan bahan baku ban yang memiliki tingkat cacat 3%. Jika secara acak diambil 10 buah bahan baku, berapa probabilitas? Soalnya ada A, ada B, ada C. Oke, yuk kita cari dulu yang diketahuinya. Berarti yang diketahui adalah X-nya. X-nya ini banyaknya kejadian. Kejadiannya apa? Mobil bahan baku yang cacat. Nah, ini kan rusak. Berarti X di sini adalah banyak ban yang cacat ya.
atau rusak ya, rusak. Nah, terus kalau udah, nah yang persennya ini sebagai ki. Kenapa ki? Karena cacat sama rusak ya, atau gagal kan tadi kan kalau ki itu. Nah, berarti ki itu sama dengan 3%. Karena ki itu kejadian yang gagal. Berarti kalau gagal itu sama aja ya, mau gagal, cacat, rusak gitu. Berarti ki namanya ya. Persen dia bentuknya. Berarti kalau persen kita rubah dulu yuk supaya jadi angka desimal. 3/100. Atau sama aja 3 dibagi 100 berapa? 0,03 gitu ya. Nah, kalau udah, tadi kan Q itu lawan dari P. Ini kan Q udah ada. Atau sama aja, P itu sama aja 1 dikurang Q ya. Gitu. Berarti kalau Q-nya udah ada, P-nya berapa? 1 dikurang, 1 tuh rumus ya, ingat ya. Pokoknya kalau nyari Q, kalau udah ada P-nya 1 dikurang P. Kalau udah ada P-nya nyari Q 1 dikurang Q gitu. 1 dikurang 0,03. Nah, berapa? 0,97. Nah, gitu. Nah, ini udah. Nah, jika secara acak diambil 10 buah. Nah, 10 buah itu jadi apa? Jadi N. Karena yang N itu banyak percobaan. Jadi N itu 10 ya. Jadi ada berapa ya cara diambil? 10 buah. Berarti N-nya 10 gitu ya. Pokoknya tergantung dari soalnya. N itu. Oke, kalau udah, ini diketahuinya. Yuk langsung yang ditanyanya, berapa probabilitas 2 ban yang rusak? 2. Berarti 2 itu jadi X ya yang ditanya. Nah. Yuk langsung di sini aja ya. A-nya. Berarti P. Nah, nulisnya gini Ibu ya. P sama dengan ikutin X-nya, tulis X sama dengan gini nulisnya. Yang ditanya ada berapa X-nya? 2 ban yang rusak kan? Berarti X-nya sama dengan 2 gitu. Sama dengan, nah yuk kita masukin rumusnya ini. Berarti C, N-nya berapa? N-nya 10 kan? 10. X-nya? X-nya tadi yang ditanya ini, 2 ya kan? Berarti P X, ikutin rumus pokoknya 2. Q P-nya 2, Q-nya berapa tadi? N-nya 10 dikurang 2 gitu kan, X-nya 2. Nah, seperti ini. Terus langsung kita ke samping aja ya. Langsung kita masukin yuk. C 10 2. P-nya berapa? Ini kan? Nah, 0,97 pangkat 2 dikali Q-nya nih 0,03. 10 kurang 2 8. Nah, sekarang kita cari C-nya kombinasi pakai rumus yang kemarin ya. Masih ingat kan rumus kemarin? Berarti ayo kalau kombinasi ini N ini jadi R gimana? Berarti 10 di bawah aja deh biar nggak pusing ya. 10 berarti apa? 10 faktorial gitu kan rumusnya. 2 faktorial R-nya berarti ini 10 kurang 2. 10 kurang 2 faktorial gitu. Nah, 0,97 pangkat 2 berapa? Cari yuk. 0,9409. Nah, dikali ini biar nggak pusing pakai kurung ya. 0,03 pangkat 8. Nyarinya nggak usah manual ya, pakai kalkulator aja biar nggak pusing ngali-ngaliin ya. 6,561. Kan kalau kalkulator saintifik itu ada pangkat-pangkatnya langsung diketik aja, jadi nggak usah dikali satu-satu, nggak usah 0,03 dikali 0,03 0 kali 0,3 terus sampai 8 kali, capek. Kalau saintifik kan langsung tinggal ketik pangkat 8 gitu. Nah, ini kan karena kebanyakan pangkat 8 jadi ibu nulisnya gini ya. Ini kan hasil dari ini. Nah, ini 0,03 pangkat 8 dari 6,561 dikali 10 pangkat min 13. Nah, ini
jadi biar 0 komanya nggak banyak banget, jadi disingkat ya, dikali 10 pangkat min, nah gitu. Terus kalau udah, kita lanjutin yang ini dikaliin ya. 10, masih inget kan? 10 dikali, ini kan 10 kurang 2, 8 ya, berarti sini 9, 8, biar bisa dicoret. 2 kali 1 kan, 10 kurang 2, 8. Nah, nanti bisa coret deh, gitu ya. Coret, gitu kan. Nah, terus 2-nya kali 1, 2. 10 bagi 2 berapa? 5. Nah, kalau udah dikali, ini terus lagi ya. Nanti ibu pengen ngalinya pakai kalkulator aja. Kalian juga sama ya. Kalau bisa kalkulator yang saintifik. Jadi ntar gampang, tinggal dikali 10, ada pangkat min 13. 5 dikali 9 berapa? 45 ya. Nah, 45, terus lagi 0,9409, 6,561 dikali 10 pangkat min 13. Kalau udah, kalian semua. 45 dikali 0,9409 dikali 6,561 kali 10 pangkat min, ya, kita ada min di sini ya. Berarti kalau min berarti dia 0,0000 gitu. Sampai baru 6 terakhir. Kaliin kalkulator, dapat hasilnya berapa? Sama dengan, ibu cek ya, 2,78 kali pangkat 10 min 11. Nah, selesai, ini hasilnya. Cukup mudah ya. Kalau udah, lanjut kita yang ke B. Untuk yang B, apa yang ditanya? Yaitu paling banyak 3 ban yang rusak. Maksudnya paling banyak 3 ban, berarti boleh lebih nggak? Boleh dapat 4 nggak? Nggak boleh dong, karena paling banyak 3. Berarti bolehnya X-nya berapa aja? X-nya 3 ya, boleh. Nah, terus berapa lagi? 2, boleh ya? 1. Itu pokoknya maksimal 3 gitu kan? Atau sama aja X ditulis kurang dong, berarti kurang dari 3, atau 3-nya ngikut jadi pakai sama dengan ini ya. Nah, ini ntar yang kita cari. Yuk, kalau di sini langsung, berarti yang B, P ya, rumusnya sama kayak gini, P X jadinya kurang dari sama dengan 3, karena paling banyak 3 ya. Pokoknya tergantung soalnya kayak gimana. Kalau seandainya paling banyak 2 ban yang rusak, berarti X kurang sama dengan 2 gitu. Kalau udah, ini berarti kita uraikan tadi aja kayak ini, satu-satu jadinya nyarinya P-nya. P, oh iya ini 1, berarti ada langkah lagi kan terakhir 0 ikut juga ya. Jadi mulai dari paling kecil dulu yuk. Berarti P X-nya sama dengan 0 gitu ya. Terus ditambah P habis 0 1 gitu kan. Nah, terus ditambah X-nya 2, tambah lagi, terakhir P-nya X-nya sama dengan 3 ya, karena kan paling mentok 3, ada sama dengan bawahnya 3. Nah, kalau udah langsung dicari satu-satu. Caranya rumusnya ini sama kayak gini, rumus ini ya. Yuk, berarti sama dengan, ikutin rumus ini, C ya kan, N-nya berapa? N-nya tetap 10 ya kan, tetap N 10 ya, ini ya 10. Jadi cuma yang diganti X-nya doang. Nah, ini X-nya doang. Berarti 10, X-nya kan 3, 0 ya dulu ya, 0 dikali P-nya berarti 0. Ikut rumusnya PX 0, berarti Q 10 kurang X-nya 0. Nah, gitu.
Ini rumusnya ini. Ditambah, sekarang rumusnya ini. PX sama dengan 1. Ikutin lagi. C 10, ganti doang. X-nya jadi 1. 1, P1, Q 10 kurang 1. Nah, dah. Nanti panjang nih. Kan uraikan kita. Lagi, berarti PX sama dengan 2. Ini C 10 2, terus P pangkat 2 gitu kan, terus dikali Q 10 dikurang 2 kan, terus ditambah lagi sekian terakhir deh, PX sama dengan 3, C 10 3 dikali P 3 Q 10 kurang 3. Wow, cukup panjang ya. Nah, nanti kita hitung satu-satu. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung satu-satu. Yuk, pelan-pelan aja ya. Jangan mabok. 10. Rumusnya gimana? Kombinasi faktorial gitu kan. Per R-nya 0 berarti. Faktorial dikali 10 kurang 0 gitu kan. Terus P pangkat 0. Semua yang dipangkat 0 hasilnya 1 ya. Nah, ingat. Terus Q-nya kita masukin berapa? Ini kan 0,03. 10 kurang 0, 10. Nah, gitu. Tambah sekarang ini 10 faktorial 10 1 tulis ya. 10 kurang 1 ya kan. Dikali P pangkat 1. P-nya berapa masukin? Nih 0,97 ya. 0,97 pangkat 1 nggak usah ya, nggak usah tulis. Nah, dikali Q-nya tadi 0,03 10 kurang 1 berapa? 9. Nah, baru kedua. Ditambah lagi. Nah, ini kita udah pernah tadi cari kan ya? Mana? Yang ini kan, yang punya si X2. Ya kan? C10 pangkat 2 sama kan? Ya udah, daripada capek-capek langsung aja cari hasilnya ya. Hasilnya berapa? Hasilnya nih 2,78. Berarti langsung cari di sini. Pindahin 2,78 dikali berapa ini? 10 pangkat min 11 ya. Ingat 10 pangkat min 11. Nah, sudah kita cari. Nah, berarti langsung masuknya sini. Kalau misalnya belum dicari ya uraikan aja kayak gini ya. Kan kebetulan udah dicari jadi gampang. Gak usah capek nulis lagi. Lanjut 10 faktorial per sekarang ini rumusnya ini C 10 sama 3 faktorial 10 kurang 3 faktorial dikali P nya berapa? 0,97 pangkat 3 terus dikali Q nya 0,03 pangkat 10 kurang 3 7. Nah, panjang ya. Kalau udah yuk satu-satu. 10 per 0. 10 kurang 0 10 kan, coret-coret ya. 0 faktorial itu 1, jadi 1 dibagi 1 berapa? 1 ya hasilnya. Oke, terus 1 nanti ya carinya ya 0,03, tetap terus lagi nanti pakai kalkulator aja, plus biar barang semua pakai kalkulator, plus ini 10 faktorial per 1 faktorial 1 10 kurang 1 9 ya. Nah, dikali 0,97 terus lagi nanti di bawah aja kita nulis ya, kali 0,03 pangkat 9 plus lagi 2,78 dikali 10 pangkat 1 ini ditambah, nah ini 10 faktorial 3 uraikan
kali 2 gitu ya, kali 1 sama 10 kurang 3 7. Nah dikali lagi 0,97 pangkat 3 sama 0,03 pangkat 7. Kalau udah langsung kita hasilin aja. 1 kalau 1 0,03 pangkat 10 berapa? Dapat 5,9049. Bener nggak? 10 pangkat min 16 ya. Ditambah ini tadi 10, uraikan 10 supaya jadi 9. Nah faktorial di 9 faktorial kita coret ya. Nah dikali 0,97. Nah ini dikaliin berapa nih? 0,03 pangkat 9 dikali ini hitung berapa? 1,9683 kali 10 pangkat min 14. Banyak ya. Terus ditambah, diturunin lagi. Turunin 2,78 dikali 10 pangkat min 11 ditambah, nah ini 10 kita menurun sampai 7 bercoret 9, 8, 7 faktorial 3 kali 2 kali 1 6 ya, 6 sama 7 faktorial. Nah terus coret. Nah terus berapa nih? Dikali 0,97 pangkat 3 berapa? 0,91263 ya, dikali 0,03 pangkat 7 2,187 pangkat 10 min 11. Nah, panjang. Ini bisa nggak bagi 6? Harusnya nggak usah diuraikan ya, coba tetap 3 dikali 2 kali 1 disini tetap. Nah 9 bagi 3 3 ya. Nah 2 kali 1 2, 8 bagi 2 4. Nah dapat ya 3 kali 4 12 kali 10 120. Nanti di sini 120, loncat nggak apa ya nanti biar gampang. 120 ini dulu deh biar nggak pusing. Dulu. Nah ini ya 120 tadi, uraikan lagi yuk, ini dikali 120 tulis lagi 0,912673 2,187 10 pangkat 11. Terus ini, nah ini berapa? Ini udah hasilnya ya. Terus lagi 5,9049 10 min 16 sudah hasilnya. Nah 10 dikali 0,97 itu 9,7 ya, kan komanya ke depan 1 01 kan angkanya. Nah 9,7 dikali, ditulis lagi 1,9683 10 pangkat min 14 ditambah, tulis lagi 2,78 10 pangkat min 11. Ini kan udah ya yang ini. Yuk sekarang semua dikaliin kalkulator. Ini udah, ini kaliin, ini kaliin, ini udah kaliin. Nah ini kaliin, semua kaliin, dapet hasilnya. Biar nggak pusing gimana cara ngaliin ya Bu, ini dulu, ini udah kan ya. Nah ini kali ini dulu berapa nih, ini kan 5,904 10 pangkat min 16. Nah ini dulu kaliin 9,7 dikali 1,9683 kali ini 10 pangkat min 14 dapat 1,909251. Ini panjang banget nih Ibu, tulis semua ya angkanya koma.
Bu, boleh nggak angka koma di belakangnya ditulisnya cuma sedikit, misalnya cuma 2, nggak apa-apa, atau 3, nggak apa-apa, tapi seragam. Kalau ini angka komanya ditulis 3 angka di belakang koma, ini sama 3 angka juga, 3 angka juga gitu ya. Kalau ibu semua ditulis, nanti terakhir baru disederhanain gitu. 2,78 dikali 10 pangkat 11, ini udah ya. Nah ini kaliin semua, ini kali ini, ada 3, dapat 2,40 10 pangkat min 9. Nah udah, sekarang tiga-tiganya ditambahin. Nah cara nambahinnya pakai kurung ya, nanti di kalkulator pakai kurung juga, diketik aja kurung ini, kurung tambah kurung gitu, pokoknya persis kayak gini ngetiknya di kalkulator saintifik. Itu udah sama dengan 2, terakhir hasilnya 2,43 dikali 10 pangkat min 9. Nah selesai. Ini angkanya ibu cuma 2 angka pas terakhir biar nggak pusing. Nah selesai gini. Ribet ya yang B, cara penyelesaiannya panjang banget sampai sini. Nah sekarang cari yang C. Tentukan, ini A udah tadi ya, B udah, tentukan nilai rata-rata ragam dan simpangan paku. Nah rumusnya ini rata-rata. Jadi caranya di sini aja ya. Berarti yang C nilai rata-rata, ini rumusnya mu ya, n dikali p. Nah n nya udah ada kan, mana n nya, udah ada. Nah ini n nya, n nya langsung 10, p nya berapa, 0,97. Gampang banget, kasih 1 komanya 1 angka 01, set jadi 9,7. selesai. Nih sekarang habis nilai rata-rata, apalagi varians ya, variansnya, varians rumusnya apa, nah ini berarti ini tahu pangkat n dikali p dikali q. Kalau udah ada n p q gampang, tinggal masukin aja. N nya 10, p nya 0,97, q nya 0,03. nah kalian semuanya berapa dapatnya, 0,291. Nah terakhir simpangan baku. Caranya kalau udah ada varian tinggal diakarin aja kan, berarti tau sama dengan akar dari tau kuadrat kedua. Jadi sama dengan akar dari ini 0,291. Jadi berapa, 0,54. Nah, kelar, selesai ya. Semoga paham semua. Kalau nggak ngerti tanya aja sama ibu ya. Selanjutnya akan kita bahas yang kedua adalah probabilitas Poisson. Nah untuk rumusnya berbeda ya sama yang binomial tadi. Poisson ini rumusnya tetap lambangnya P, secara penulisan pun sama, X yang diketahui nanti apa, yang ditanyain X sama dengan X berapa, ini yang ditanyain angkanya berapa sama dengan, nah ini rumusnya mu dikali T pangkat X dikali epsilon min mu kali T per X faktorial. Nah selalu ada faktorial ya. Ini mu itu berarti kalau untuk Poisson biasanya dia soalnya selalu ada bacaan kedatangan gitu. Jadi ini betul kedatangan rata-rata ya dalam satuan waktu. Jadi ntar satuannya waktu ya, satuan waktu. Waktu itu maksudnya nanti apa, sehari, 2 hari, 3 hari, atau setengah hari gitu ya, nanti kita bahas. Nah kalau untuk T, nah T nya itu waktunya, banyak satuan waktunya T nya. Nah ini T. Nah, kalau E, nah ini E itu epsilon ya, epsilon ini ada di kalkulator atau
Langsung ibu cari aja, ibu tulis aja epsilon itu nilainya adalah yaitu nilainya 2,71828. Nah, jadi itu udah ada rumusnya, udah ada hasilnya ya, jadi segini nanti tinggal dimasukin nanti. Mu udah, T udah ya. Sekarang X. Nah, X itu yang biasa, banyaknya kedatangan, banyak kedatangan dalam T satuan waktu. Pokoknya itu yang ditanya lah, X gitu ya. Yuk, biar lebih paham, nanti kita akan bahas soalnya ada di bawah. Sebelumnya ini ada juga kayak tadi binomial, tetap ada rata-rata, varian, sama simpangan baku. Rumusnya ini. Cuma kan kalau tadi binomial ada key-nya kan, kalau Poisson kan nggak ada, karena rumusnya emang nggak ada key. Yuk, langsung aja ke contoh soal yuk. Ibu ke atasin. Nah, contoh soal, diketahui sebuah tempat pengungsian korban gempa nih ceritanya. Ada korban gempa, dia memiliki tingkat kedatangan rata-rata sebesar 9 orang per hari. Nah, kedatangan itu mengikuti distribusi Poisson. Jadi dalam soal itu ada pasti yang ditanyanya dia pakai distribusi apa? Pasti diketahui distribusi. Oh, ini udah ketahuan Poisson, berarti nanti kita carinya pakai Poisson ya. Gitu. Berapakah peluang kedatangan 7 orang pengungsi dalam 2 hari? Terus yang keduanya di hari ketiga pukul 10. Yang terakhir 3 orang per hari. Nah, ini yang pertama kali kita cari apakah ada rata-ratanya apa enggak. Kalau seandainya dia soal enggak ada rata-rata, berarti kita harus cari dulu rata-ratanya pakai rumus ini. Mu ya kan, rata-rata N kali P gitu. Tapi kalau misalnya enggak ada, kalau udah ada rata-ratanya malah enak, jadi tinggal dimasukin aja rata-ratanya udah ada. Nah, P itu masih ingat kan apa? Yang probabilitas kejadian apa? Sukses ya. Gitu. Yuk, nanti kita akan bahas. Nah, ini lihat dulu. Udah ada kan rata-ratanya? Berarti kalau udah ada rata-ratanya nggak usah nyari ini. Langsung aja. Berarti ini mu kan? Mu 9. Gitu. Yuk, sekarang kita cari di sini. Yang diketahui apa aja? Mu ya. Mu-nya 9. Nah, kedatangan mengikuti langsung ke soalnya. Yang A dulu yuk. Peluang kedatangan 7 orang pengungsi dalam 2 hari. Hari itu apa? Waktunya apa? Si T ya. Berarti ini T-nya. Tuh, T-nya 2. Yuk, berarti A, T-nya itu 2. Nah, 7 orang. Berarti kalau 7 orang itu yang banyaknya kedatangan dalam satuan waktu. Berarti 7 itu X. Yang ditanya. X-nya 7. Nah, kalau X-nya 7, langsung kita masukin ke rumus ini. Berarti P, gimana? X-nya sama dengan 7, ya kan? Rumusnya, tulisannya. Nah, mu tulis dikali T S. Terus dulu ya rumusnya, biar nggak bingung. Per X faktorial. Nah, ini sekarang kita cari. Kita masukin yuk, mu-nya berapa? 9 ya. 9 pangkat T-nya berapa? 2. Pangkatin X-nya 7. Nah, gitu. E-nya. Nah, E-nya tadi Ibu bilang apa? Epsilon. Nih. Langsung tulis aja. 2,71828 pangkat min. Tadi mu berapa? 9 dikali 2. Ini ya. Kurungin. Nah, kalau udah per
X nya berapa? 7 faktorial. Sekarang langsung cariin 9 dikali 2 18 pangkat 7 gitu. Nih tulis lagi 2,71828 pangkat 9 kali 2 18 kali min, berarti min 18 ya. Ingat ya ada minnya ya, jangan sampai nggak dibawa lagi. 7 faktorial. Nah, kalau udah langsung kalkulator. 18 pangkat 7 berapa? Ibu mah biar cepet ya, ini dikali dulu, kalau dapet nanti baru dikali ini, terus per 7 faktorial uraikan ya nanti ya. 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, terus dapat hasilnya. Kalau udah dikali baru dibagi. Ini dapat kali dulu berapa? 9,324 ya. Per uraikan 7 dikali 6 5 dapat 5040 sampai 1 ya. 7 6 5 4 3 2 1 dikaliin hasilnya segini 5040. Nah, kalau udah dapat dibagi 0,00185. Nah, selesai. Simple ya. Cuma ribetnya di pangkatnya selalu banyak. Dah. Sekarang langsung yang kita ke B. Tadi A udah ya. Sekarang yang B. Peluang kedatangan 5 orang pengungsi di hari ketiga. Tetap ini X-nya ya. Di hari ketiga. Nah, tapi hari ketiganya itu cuma pukul 10. Berarti nggak langsung sampai malam. Berarti nggak seharian. Berarti hitungannya nanti kita pakai perperan. Ayo. Jadi yang B. Ini biar gini dulu deh. Nah, untuk yang B. T-nya tulis ya. Tadi berapa T-nya? Nah, T-nya kan 3. Tapi cuma pukul 10. Nah, lihat. 1 hari berapa jam? 24 jam ya. Oke. Nah, ini cuma sampai jam 10. Berarti gini caranya. 10 per 24. Nah, gitu. Jadi ketahuan deh kira-kira berapa jam doang. Gitu. Jadi kalau misalnya pukul 9 ya udah 9 per 24. Pukul 4 berarti 4 per 24 gitu ya. Nah, terus dikali. Yuk 3 dikali 10, 30 bagi 24 dapat 1,25 ya. Nah, ini. Jadi ntar ini T yang digunakan. T-nya 1,25. Terus X-nya berapa tadi? X sama dengan 5 ya. Dan langsung kita cari rumusnya yuk. P berarti ini biar nggak ribet. Ini memanfaatkan yang ada ya. Sudah. P. Yuk rumusnya berarti P X-nya berapa? 5. X sama dengan 5. Ya, selalu gini ya nulisnya. Biar ketahuan X-nya berapa. Nah, masukin rumus. Langsung dari sini mu-nya berapa? Sama kayak tadi 9 pasti ya. Langsung masukin 9. T-nya berapa? Nih, T-nya 1,25. 1,25. X-nya tadi 5, ya kan? Epsilonnya langsung tulis 2,71828 pangkat minus aduh nggak muat lagi ya. B ini T-nya udah. Nah, dapat P-nya X sama dengan 5. 9 dikali, masukin rumus ini tadi ya, 9 dikali 1,25. Ini 5. X-nya dikali, ini epsilonnya, min berapa? Mu-nya 9 dikali T-nya 1,25. Nah, per X-nya ya. X-nya 5 faktorial. Nah, sudah, langsung kita hitung yang dikurungin dulu ya. 9 dikali 1,25 dulu berapa? 11,25 pangkat 5 dikali 2,71828 pangkat kaliin berapa? Min
11,25 ya. Nah, udah, langsung kita pernya lupa ibu. 5 faktorial diuraikan, 5 dikali 4 kali 3 kali 2 ke 1 berarti 120. Nah, udah langsung aja semua dikaliin pangkat 5, cari. Kalau udah langsung dikaliin sama ini pangkatnya, baru dibagi 120. Ibu dapat 2,34395. Dibagi 120. Ini hasilnya ini ya, ibu kalian dulu bagi 120 jadi dapat 0,0195. Nah, selesai. Nah, kelihatan. Nah, jadi ini tadi kaliin dapat 2,34395 dibagi 120 hasilnya 0,0195 ya. Nah, gitu. Semoga paham. Lanjut yang terakhir yaitu B udah ya. Yang C, peluang kedatangan 3 orang pengunjung per hari. Berarti ini jadi X per hari. Berarti T-nya sama dengan 1 ya. Yuk, kita cari. Tulis T-nya sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 3. Itu rumusnya. P X sama dengan 3 kan? Ikutin yuk langsung. Mu 9 yang tadi, T-nya 1, pangkat X-nya 3 kan, dikali epsilonnya. Epsilon langsung tulis 2,71828 pangkat minus mu-nya 9, T-nya 1. Nah, biar nggak pusing ngeceknya, ini selalu sama ini. Gitu ya, selalu sama. Per X faktorial, 3 faktorial. Nah, itu sama dengan 9 dikali 1, 9. 9 pangkat 3 tulis. Nah, dikali 2,71828 pangkat min 9. Ini ya. Per 3 faktorial. Sama dengan kaliin yuk. 9 pangkat 3. Cari dulu baru dikali 2,71828 pangkat min 9, hasilnya berapa? 0,0899 per 3 kali 2 kali 1, 6. Bagiin yuk, jadi berapa? 0,0149. Nah, selesai. Gitu caranya ya. Semoga paham. Sekarang lanjut yang terakhir, probabilitas normal. Untuk probabilitas normal sudah ada rumusnya, tapi kalau normal ini dia ada kurva. Jadi persamaan kurvanya itu fx sama dengan 1 per tau dikali akar 2. V ini 3,14, masih ingat yang lingkaran? Nah, 14 epsilon ya, tetap epsilonnya berapa? 2,71828. Terus ada X. Nih, simpangan baku ya. Tau. Simpangan baku. Mu rata-rata. Nah, X itu yang ditanya ya. Nah, gitu. Terus rumusnya. Nah, ini rumusnya. Rumusnya itu Z. Jadi nanti cara ngitungnya kalau untuk normal ada tabel Z. Ini tabel Z-nya. Nanti ada tabelnya, kita cari di situ perhitungannya. Nanti Ibu jelasin deh. Terus X ini rata-rata sama, simpangan baku sama ya. Jadi tabel Z itu atau sama aja ini namanya variabel normal. Nambanginnya Z ya, normal standar. Gitu. Ini nilainya kan. Nilai variabelnya. Ini rata-rata atau nilai tengah ya.
Ini simpangan baku. Nah, sekarang langsung kita ke contoh. Ini contohnya sudah Ibu tulis. Menyebar normal dengan nilai tengah Rp300.000 dan simpangan baku Rp20.000. Ini nulisnya kayak gini ya. Ini RP harusnya nggak apa-apa, 300.000 sama RP 20.000. Ini ditanya berapakah probabilitas rumah tangga yang pengeluaran atau per bulan lebih dari 350. Ini ketahuan kalau dia probabilitas normal karena ada bacaan ini, menyebar normal. Itu ciri-cirinya ya. Kan kalau tadi Poisson ada bacaannya, merupakan distribusi Poisson gitu kan. Kalau normal pasti depannya menyebar normal, atau nanti di tengah-tengah atau di belakang pasti ada bacaannya menyebar normal gitu. Lanjut, kita cari dulu yang A ya. Yang A berarti diketahui apa? Yang A nya diketahui. Nah, ini 300.000 nilai tengah kan. Tadi kan Ibu bilang rata-rata atau nilai tengah, berarti dia mu. Ini mu ya. Berarti mu nya sama dengan 300.000. Nah, simpangan baku berarti dia tahu. Ya. Taunya 20.000. Berarti langsung rumusnya yang ditanya apa? Berapa probabilitas P yang pengeluaran per bulan lebih dari? Berarti kalau lebih dari X nya berapa? Lebih dari gini kan? Lebih dari sama dengan nggak ada kan? Berarti lebih dari aja, berarti 350. Nah gini, kalau bacaan lebih dari sama dengan berarti pakai sama dengan di bawahnya. Kalau nggak ada udah gini aja. Nah udah gini, langsung kita pakai rumus ya. Rumusnya ke sini. Yuk, ini copy Z. Z sama dengan X min mil per tau sama dengan Z nya cari dulu ya. Berarti X nya berapa? Anggap ini 350 ya. 350 sama dengan, maksud anggap di sini. Tetap 350 min mil nya 300 bagi 20. Berapa? 350 dikurang 300, 50 bagi 20, 2,5. Nah, kalau udah ada kayak gini 2,5, nggak langsung kelar, belum. Ini kan baru dapat si variabelnya 2,5 Z nya. Terus langsung kita hitung-hitung pakai tabel. Caranya begini nulisnya. Jadi P langsung ya, pakai P, tetap pakai probabilitas P simbolnya. Z nya kita ganti ini jadi Z. Jadi kan cari dulu Z nya kan, cari Z nya, udah dapat Z nya, jadi X itu kan jadi Z. Karena tadi lebih dari ya, berarti lebih besar. Ini hasilnya Z nya berapa? 2,5. Nah, gitu. Jadi kalau udah dapat Z nya, masukin ke sini, ganti X jadi Z. Z lebih besar 2,5 sama dengan, nah kalau di teori, nanti kalian baca dulu teori ya. Di teori itu kalau lebih besar dari angkanya, nulisnya begini, P, ceritanya gini, ada gambarnya ya, gambarnya gini tuh, ini ceritanya gambar gunung, ini maksudnya grafik kurvanya gitu ya, kurvanya kayak gini. Nah kurvanya itu di sini 0 ceritanya. Nah 0 ini berarti kalau misalnya lebih besar dari 2,5, anggapnya 2,5. Atau gini deh caranya biar gampang untuk mencari yang 2,5 ini, 2,5 ke atas yang ini, berarti cari dulu dia
Cari dulu yang lebih besar dari 0, ya kan, lebih besar dari 0, semuanya dicari nih, baru dikurangin yang si ini kan, baru dikurangin sama si antara 2,5 sampai dengan 0, baru dapat nanti yang ini gitu. Kalau pusing ya udah langsung aja tulis ya. Jadi rumusnya gini, Z lebih besar dari 0 dikurang P 0 Z berapa antara 2,5. Nah dipecah jadi gitu. Jadi cari dulu yang lebih besar dari 0-nya semua, dari sini ke sini kan, sini, baru dikurang sama yang ini doang, yang merah-merah doang, nanti yang dapat ininya gitu logikanya. Nyampe nggak? Kalau nggak nyampe ya udah, pokoknya ini rumusnya gitu ya. Berarti kalau Z lebih besar 2,5, Z lebih besar 0, min P 0 antara Z sama 2,5 gitu. Misalnya ganti Z lebih besar 3, berarti Z lebih besar 0 dikurang P 0 sama Z antara 3, diganti. Lebih besar 5, ganti 5 di sini. Udah gitu aja, tapi tetap ada N-nya. Atasnya tetap ada ya. Nah, kalau udah, nah Z lebih besar 0 itu selalu hasilnya 0,5 ya. Ingat, dari mana Bu? Memang begitu rumus adanya. Jadi P Z lebih besar 0 itu hasilnya 0,5. Penjelasannya ada di buku paket yang lebih rinci teorinya, nanti dibaca ya. Pokoknya gini Ibu nulisnya. Jadi lebih besar 0, 0,5 hasilnya. Ini udah ketentuan ya. Ini udah ketentuan rumusnya. Ketentuan rumus. Nanti bingung nih dapat dari mana. Nih ya, ketentuan rumusnya. Masukin ke sini 0,5. Nah, dikurang ini si P 0 Z 2,5. Kita lihat di tabel Z yang ada di buku paket atau nanti Ibu kirimin ya. Nah, ini tabelnya. Lihat kalau punya buku paket halaman 355, tabel 4, bidang di bawah kurva normal. Nah, ini. Kita akan cari Z-nya 2,5. Yang dilihat yang ini aja ya. 2,5. Ini enggak usah. Jadi 2,5 itu antara apa sama apa. Nih, ada tabel Z. Biar lebih gede ya, Ibu gedein. Nah, udah cukup ya. Nah, ini Z-nya. Cara bacanya dari yang paling sini dulu nih. Yang vertikal dulu, yang paling pojok kiri. Ini dia 2,5. Berarti cari angka 2 mana? 0, 1, 2. Nah, ini kan 2,5 kan? Kelihatan? Nah, 2,5. Dia komanya berapa nih? 0 kan di sini? Enggak tulis kan? Berarti kalau 0 di sini. Atasnya berarti 0. Cet. Nah, ini dapat 0,4938 ya. Berarti 0,4938. Gitu, ngerti nggak? Misalnya cari yang lain. Misalnya cari Z-nya itu 2,8 misalnya. 2,8. Berarti kalau 2,8 cari 2,8. Ini 8 ya. Ini angkanya berapa? 0 ya. Belakangnya. Angka belakang 8 ini lah. 0. Nggak ada kan? Kalau nggak ada 0. Berarti dia yang 0 ini. 0,0. Nah. Yang ini maksudnya apa Bu? Misalnya 2,85. Berarti kalau 2,85 cari 2,8 kan? Belakang yang 5. Berarti cari di sini depannya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 5 kan? Nah, di sini. Tuh dapat 0,4978 gitu. Misalnya lagi 2,77. 77 mana? 2,7 dulu cari. Nah, 2,7 kan? Nih. Nah, ininya 7 sampingnya. Cari angka 7. 7. Set. Nih dapat berapa? 0,4972. Gitu ya. Paham ya? Nah, udah paham. Yuk. Nih kita ituin. Nah, tadi 0,5
Ibu kecilin lagi ya. Nah, sip ya. 0,5 dikurang ini. Nah, ini biar nggak pusing, dari tabel Z gitu. Ini dari rumusnya. Nah, biar nggak bingung. Dah dapat, dikurangin dah biasa. 0,5 dikurang 0,4938. Berapa dapatnya? 0,0062. Nah, selesai. Gitu yang A. Cara ngitungnya ya. Agak ribet ya. Ribetnya dilihat tabelnya ya. Tapi nanti nggak bingung, pasti bisa. Jadi peluang pengeluaran rata-rata, ya kan? Pengeluaran peluang rata-rata lebih dari 350.000 berjumlah 0,0062. Nah, atau kalau mau dirubah ke persen jadi berapa? Nolnya kan naik 1, 2, berarti 0,62% ya, atau 0,62%. Gitu cara nulisnya. Sekarang lanjut kita yang ke B ya. Sekarang untuk yang B, berapa probabilitas pengeluaran per bulan antara 250 dan 325? Jadi pertama kali kita cari dulu Z-nya ya. Yuk, Z-nya cari dulu. Rumusnya sama ya, X min mil per tau. Nah, ini kan ada 2 nih. Berarti ini cari Z1. Ini cari Z2. Berarti cari Z1-nya yuk. Berarti X-nya yang ini X1. Nah, ini X2. Gitu ya. Kalau X1 berarti 250 dikurang mil-nya tadi berapa? Tetap yang awalnya 300 ya. Ini mil-nya 300 dibagi simpangan baku 20 taunya. 250 kurang 300 minus, nggak apa-apa hasilnya minus, bagi 20 sama dengan min 2,5. Nah, sekarang cari Z2. Berarti X2 min mil per tau. X2 nya berapa? 325 ya. Berarti 325 dikurang 300 dibagi 20. Kurangin 25 bagi 20. Berapa hasilnya? 1,25. Nah, Z. Berarti ini udah dapat Z1 sama Z2. Jadi rumusnya cari P sama dengan antara nih. Ada antara. Berarti kalau antara, yang lebih kiri, yang lebih kecil dulu angkanya. Nih 250.000 kan. 250.000 antara. Nah, antara di sini X kan. Gini, sama 325. 325. Nah, gini nulisnya. Berarti ini Z1, nah ini Z2. Udah dapat kan Z-nya? Berarti ganti. Kalau udah dapat. Jadi P Z1 berapa? Min 2,5 gitu kan. Antara ganti X jadi Z berarti. Nah, kalau X ya tetap X, kalau udah Z ya Z ya, jangan di sini X. 325 berapa Z-nya? 1,25. Nah, ini ya cara nulisnya. Nah, kalau udah gini, baru kita uraikan. Berarti P sama dengan, nah, ini nanti dipisah. Ini yang 1, ini yang 2. Jadi, nah ini Z-nya misalnya 0. Gini grafiknya. Kan gini.
Nah, di sini 0. Nah, berarti ini di sini min 2,5. Yang di sini 1,25. Berarti dipisahkan antara sini kan? Nah, di sini. Berarti ini cari suatu antara min 2,5 sampai 0 sama 0 sampai 1,25. Dipisah gitu. Berarti nulisnya gini, min 2,5 antara Z sampai 0 gini. Nah, satu lagi P antara 0 sampai Z-nya 1,25. Nah, gini. Ibu pindahin dulu ya. Biar cukup. Udah Ibu pindahin. Nih, Ibu ulang lagi. P min 2,5 antara min 2,5 sampai 1,25. Ini dipisah yang tadi pakai ini. Cari yang 0 sampai min 2,5. Nah, jadi dipisah min 2,5 antara Z sampai 0 ditambah sekarang ini 0 sampai 1,25. Jadi 0 sama 0 di tengah gitu ya. Pokoknya ginilah rumusnya. Sekarang langsung kita cari pakai tabel lagi. Yuk, tabelnya yang tadi ya. Lihat tabel yang tadi. Ini ada min 2,5. Cari ini berarti. Ini cari sama cari ini nanti 2. 0-nya nggak usah dicari ya. Berarti yang dicari angka yang ujungnya aja. Min 2,5 sama 1,25 ini tabelnya. Nah, berhubung ini min kalau untuk tabel Z itu sama aja antara min sama plus. Jadi nggak ada ditiadakan ya min ya. Jadi cari 2,5 aja. Yuk, Z-nya cari 2,5. Nah, ininya berapa? Kan nggak ada angkanya, berarti 0. Ingat kalau nggak ada angkanya belakang 5 0. Berarti di sini nggak nih. Ini kan? Nah, 5. Dapat 0,49. Ini kasih video lah kehalang ya, 38 ya. Nah, gitu. Terus ini dari tabel ya, dari tabel Z. Nah, sekarang cari lagi ini 1,25, cari. Yuk. 1 mana 1? 1,2 kan? Ini kan 2. Nah, 1,2 belakangnya 2 berapa? 5. Berarti 0,5 cari. 5. Nah, ini 5. Turun ke bawah dapat mana pertemuan antara ini sama ini. Ini ya. Nah, ini Ibu garisin. Berarti ditambah 0,3944. Pokoknya ini semua dari tabel Z ya, sama dari tabel Z. Kalau udah dapat, udah jumlahin. Jumlahin jadi berapa? 0,8882. Nah, gitu. Selesai. 0,882. Jadi peluangnya adalah 0,8882.